Halo listener semua, kembali lagi di podcast Catatan Iman season yang ketiga. Yes. Masih di episode yang keempat kali ini. Dan hari ini gue masih bersama dengan rekan gue Dennis Johan dan tentu sama gue Victor Ditya. Oke Dan, hari ini kita mau ngebahas apa nih? Langsung Wah, aja. hari ini Tor, sebelumnya gue harus minta maaf pada lu Tor, karena gue Waduh. gue tahu ini adalah seorang yang cukup berdampak ya di dalam Oh. dunia perapologetikan gitu ya. Jadi ini adalah ngomongin soal Raffi Zacharias ya, Raffi Zacharias. Oke. Dan gue ngomongin ini tujuannya bukan buat menghakimi ya, karena dia juga udah meninggal. Jadi Betul. kalian juga harus tahu bahwa gak ada tujuannya gue sama sekali untuk menghakimi orang ini, karena memang dia juga udah meninggal. Tapi gue pengen gue percaya bahwa ada banyak yang bisa kita pelajari dari baik dari hal positif maupun dari hal negatif ya. Jadi dan juga mungkin gue juga di sini untuk mendefend para korbannya lah, boleh dibilang korban ya. Maksudnya mungkin kalau di Indonesia belum banyak yang ngetren ya, tapi kalau di Amerika itu ngetren banget. Dimana kalau ada artikelnya mungkin nanti akan di link aja ya, akan kasih linknya aja. Jadi intinya adalah itu udah ngetren banget, dimana ternyata diketahui bahwa Raffi Zacharias, Pastor Raffi ini memiliki double life, di mana double life-nya itu adalah dia juga memiliki, boleh bilang apa ya? Gimana gue ngomongnya takut nggak sopan gitu maksudnya. Bukan cuma tempat spa sih, bukan cuma tempat pijat, tapi lebih car affair bahkan. Jadi dari tahun 2014 dia juga memiliki banyak banget foto cewek di dalam handphonenya, di emailnya ada, boleh dibilang bukannya flirting tapi ke arah sexting ya. Kemudian juga sebenarnya sampai situ gue nggak gitu masalah, udah normal lah cowok gitu. Gue saat itu gue masih biasa sampai ke titik sebenarnya menurut gue ini harus dibahas adalah karena ke titik dimana ada namanya Lori Thompson kalau gue nggak salah, please karena itu bahasa Inggris gue nggak gitu paham ya. Jadi intinya adalah dia adalah salah satu petugas spa lah ya, maksudnya spa terapi, dan dia bukan harlot gitu, dia bukan prostitusi. Dan ada beberapa juga yang sharing dalam bentuk video, dia mengakui adalah bahwa dia dimintai untuk berhubungan seksual segala macam, dan ada beberapa yang setuju. Dan yang gue mulai amazed adalah ke titik dimana pastor ini mulai berdoa kepada Tuhan. Berdoa misalnya dia berkata, ini if I'm not wrong ya, jadi ini adalah dia bilang bahwa ini adalah kita harus berterima kasih pada Tuhan karena ini adalah opportunity. Jadi dia ngajak berdoa korbannya untuk ngomong bahwa ini adalah opportunity dari Tuhan. Dan kedua, ketika ditanya kenapa lu ngelakuin ini mereka korban-korban ini nggak saling kenal ya. Jadi mereka nggak saling, nih kita sama-sama ngomong ini ya. Intinya adalah dia bilang bahwa Pastor Raffi berkata bahwa ini adalah reward dari apa yang dia lakukan atas impact yang dia berikan pada dunia kekristenan. Dan ini membuat gue grief banget, dan udah cukup grief karena dia bawa Tuhan di sana, dan dia juga melakukan itu dengan non prostitusi ya. Kalau dia pakai sama prostitusi I don't mind gitu. Tapi karena dia Lori Thompson ini punya keluarga gitu, maksudnya punya suami segala macam, dan dia sampai nangis parah ke titik di mana dia akhirnya sue. Nah di sini gue udah nggak bisa tahan. Dia sue Raffi, dia minta kalau nggak salah $5 juta ya, $5 juta. Dan Raffi Zacharias dengan yakin dan pedenya dia bilang dia innocence, dan dia juga bikin buku, dia bilang bahwa 45 tahun dia dengan istrinya nggak totally innocence, pure. Dan dia sue balik, dia jadi memakai dia punya dia di endorse banyak banget ya, dari Mike Pence bahkan endorse dia juga. Jadi dia bilang dia punya karakter yang luar biasa. Akhirnya followernya yang polos malah membantu Raffi untuk mendefend dia dan menyerang Lori Thompson. Sampai akhirnya si Lori Thompson ini akhirnya dia harus pindah rumah kalau gue nggak salah. Jadi intinya dia bukannya dia bertobat, tapi dia malah attack dan destroy keluarga ini gitu. Dan dia bilang bahwa suaminya Lori Thompson ini kayak menjual istrinya supaya dapat duit dari Raffi. Karena Raffi Zacharias punya influence yang luar biasa, gitu. Jadi ke titik dimana gue di sini gue udah nggak bisa tahan lagi. Maksud gue at some point di sini udah, karena ini ada korban di sini. Ini ada korban, dan korbannya adalah orang Kristen gitu. Jadi gue nggak bisa membiarkan hal ini just flow like a flow aja gitu kalau menurut gue. Dan ini juga harus diperjelas kepada banyak pendukung ataupun orang-orang yang bilang diubahkan oleh Raffi Zacharias segala macam, karena ingat bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja, bahkan Tuhan pakai Yudas juga untuk membaptis orang. Jadi kita please, maksudnya ini jangan sampai lu jatuh dari iman karena Raffi, karena yang mengubah lu bukan Raffi tapi the truth gitu, the truth of the gospel. Jadi itu yang harus lu ingat. Dan ke titik di mana organisasinya juga ngebela dia sampai September 2020. September 2020 itu dia, organisasi masih bilang bahwa evidence tersebut fraud atau nggak terbukti, palsu, sampai akhirnya dia mengakui bahwa itu ada namanya Martin and Miller kalau nggak salah, itu adalah firm yang investigatornya,
Dan itu semua udah terbukti dan udah banyak banget dibahas di dunia apologetik maupun pendeta gitu ya. Dan banyak yang bilang udahlah ini kayak dosa Daud dan Bathsheba, dan gue gak setuju karena Daud bertobat di situ. Dan di sini dari organisasi maupun keluarganya mungkin ya, kalau gue nggak salah ini dia bilang bahwa Raffi sampai akhir hidupnya dia nggak pernah bertobat, dia nggak pernah menyatakan dia say sorry about it, ataupun dia juga nggak minta maaf ke para korbannya. Jadi dia hidup double life until his death. Okay? Dia hidup double life until his death. Dan ini yang menurut gue nggak mau bermaksud untuk menghakimi karena dia juga udah nggak ada. Cuman gue di sini untuk mendefend sih, maksud gue mendefend dan sekaligus untuk supaya orang Kristen tuh jangan langsung kita ketika ada yang siu kita langsung dengan butanya kita memimpin leader kita tanpa lihat bukti yang ada. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Tar, karena sebelumnya gue nggak bermaksud nyerang lu, tapi ini gue tahu lu juga karena gue juga dapat endorsan dari si Raffi ini dari beberapa temen gue juga. Jadi ada yang bilang, nih lu bacain deh, cuman karena dia kan apologetic banget, gue tuh nggak suka mikir gitu. Jadi pas gue denger, aduh pusing gue. Jadi gue lebih suka yang santai-santai aja lah kayak Rick Warren gitu. Jadi, nah kalau lu nih sebagai salah satu apologetik juga, gimana nih Tor? Maksudnya pandangan lu dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Oke. Ya, gue juga salah satu orang yang sebenarnya sangat-sangat terberkati sih melalui pelayanan Raffi Zakaria sih. Jadi gue bisa dibilang awal-awal gue kenal dengan apologetik juga dari Raffi Zakaria sih. Jadi gue ngikutin. Jadi gue tanpa gue sadar dulu gue juga pernah beli bukunya, tapi gue gak pernah baca. Akhirnya pas gue punya banyak struggle mengenai agama ya, mengenai Kristenan, buku itu yang akhirnya juga jadi awal mulanya lah gue mengenal apologetika. Terus juga video-videonya di YouTube itu juga gue awalnya gue suka nonton karena salah satu hal yang Raffi sebenarnya apologis banyak lah ya, tapi kan dia masuk yang bisa dibilang top 10 atau top 5 yang terbesar. The best, ya the best sih menurut gue mungkin tergantung ya aspek gimana. Cuman satu yang membuat dia spesial tuh adalah dia bisa saat lu dengerin dia ya, itu dia tuh bukan tipe yang direct. Jadi kalau lu mau tahu jawaban direct itu bukan dia tipenya. Dia tuh tipe orang yang akan bawa lu dalam sebuah cerita gitu. Akan bawa lu dalam sebuah cerita tapi nanti ujungnya nampol gitu. Ujungnya bakal poinnya tuh bakal kena banget. Nah di situ yang awal dan dengan cara seperti itulah dia tuh sangat-sangat salah satu apologetik atau enggak bisa dibilang adalah top yang paling baik ya dalam hal itu approach. Jadi dia tuh sangat bisa masuk ke semua agama. Karena itu approach-nya tuh dia nggak langsung direct, approach-nya melalui sebuah cerita, melalui dia penyampaiannya tuh sebenarnya jelas dan penyampaiannya juga benar, tapi disampaikannya dengan cara yang sangat-sangat indah lah ya. Jadi buat orang-orang yang nggak setuju pun bisa mendengar. Akhirnya makanya kenapa dia sangat-sangat terkenal karena dia diundang ke banyak negara. Dia setahun bisa mengunjungi 20-30 negara mungkin. Bahkan ke negara-negara Arab, ngomong di tengah-tengah orang Muslim itu dia bisa masuk gitu karena dia sangat dihormati lah karena dia bisa mengkomunikasikan perbedaan itu dengan cara yang sangat baik. Nah itu menurut gue salah satu strength-nya si Raffi Zakaria sih yang mungkin jarang lah dimiliki apologis lainnya gitu. Nah jadi gue awalnya ikutin dia, cuma dari dia akhirnya gue kena tahu juga RZIM dan juga akhirnya mulai ke apologis lainnya lah. Nah awalnya gue juga pas dengar cerita ini shock sih. Sempat dengar shock karena sempat ya nggak percaya juga karena di dalam setiap sermonnya atau setiap sharingnya ajaran yang gue dengar dia sering banget kan ngomong mengenai istrinya, mengenai keluarganya, cucunya. Jadi kayak I see him as a family man gitu. Tapi saat kejadian itu terjadi tuh kayak adalah sangat percaya. Cuman dan ini kan kejadian skandal ini kan baru terungkap setelah dia meninggal kan. Yes, benar. Which is membuat sebenarnya lebih tragis menurut gue. Karena sama seperti yang bilang tadi, kalau ini terjadinya sebelum dia meninggal, ada kemungkinan dia untuk bisa repent, minta maaf. Ini sudah meninggal, udah nggak ada, bahkan dia nggak bisa defense anything gitu. Jadi sangat sedih sih dalam hal itu. Cuman ya akhirnya gue ikutin beritanya terus, gue coba lihat dari beberapa artikel dan memang sepertinya memang benar ya adanya kejadian ini. Bahkan kan RZIM-nya dari tadi yang nggak ngaku pun sekarang udah ngaku kan bahwa ya udah benar bahwa itu kejadian. Jadi ya awalnya shock banget sih, tapi gue sih tapi nggak terlalu yang gimana sih. Maksudnya shocknya bentar doang, tapi ya udah gitu. Karena gue memang selalu berpikir tuh bahwa saat gue mengikut membuat seorang jadi panutan, yang gue panutan tuh ajarannya gitu, bukan orangnya. Jadi karena gue nggak pernah, karena
kalau gue dalam Alkitab ya, itu enggak ada satupun yang sempurna gitu, kecuali Yesus ya. Maksud gue, Musa, Abraham, Daud, Salomo, you name it gitu, nggak satupun yang sempurna. Jadi kayak itu pun yang lebih besar daripada Ravi Zacharias nggak sempurna, apalagi Ravi Zacharias. Jadi menurut gue dengan kesalahannya ini ya bukan berarti gue mengecilkan ya, atau gue akhirnya nganggap itu nggak penting. Itu penting, tapi menurut gue bukannya artinya kita jadinya melupakan semua ajarannya ataupun menganggap semua ajarannya salah gitu. Gue nggak juga gitu, bahwa ya perilakunya salah, pribadinya salah, betul. Tapi ya sisi lain kita juga nggak bisa mengecilkan atau menghilangkan kontribusinya. Betul. Dalam dunia kekristenan. Jadi itu yang gue ambil, itu yang gue ambil pokoknya karena itu positifnya. Tapi yang negatifnya ya juga gue pelajarin bahwa ya penting juga untuk kita tuh berjaga-jaga ya, terlepas sebesar apapun, sedekat apapun sama Tuhan. Jadi itu sih yang, mungkin singkatnya itu dulu deh yang menurut gue pengalaman saat gue mendengar pribadi gitu. Ya cuman emang gue sih nggak terlalu shock gimana sih. Gitu. sih. Ya kalau dari gue sih ya, kalau menurut gue ini penting nih. Bagusnya adalah karena kita seringkali lihat orang yang punya karunia itu kayaknya holy, kudus. Kita harus bedain ya, maksudnya karunia itu dikaruniakan, bukannya didapatkan. Maksudnya didapatkan, kalau didapatkan by works ya, gue berarti gue suci baru gue dapat. Kalau karunia itu diberikan kayak kita dapat keselamatan karena Yesus yang udah bayar gitu. Maksudnya jadi orang bisa bekerja di dalam karunia, maksudnya dia punya karunia teaching gitu ya, dia begitu memberkati banyak orang meskipun dia hidup di dalam dosa, boleh dibilang ya. Karena kita lihat juga di Alkitab ya, maksudnya kayak Samson, dia tetap sakti, woy, maksud gue tuh, biarpun dia hidup kayak, lu bisa lihat dia main cewek, dia masuk ke prostitute, harlot, kemudian dia juga sama Delila segala macam, dan dia masih tetap sampai rambutnya dipotong gitu. Jadi kita harus bisa ngelihat, maksudnya orang-orang yang punya karunia itu nggak 100% apa yang pertama, nggak 100% ya dia omongin itu benar. Contohnya kayak Benny Hinn, Benny Hinn nih punya karunia healing, berarti apapun yang dia ngomong berarti benar. Itu salah. Itu dari mana kaitannya, kenapa orang yang punya karunia tiba-tiba dikaitkan dengan kebenaran doktrinnya gitu. Maksudnya ini dua hal yang berbeda, tapi kita jadiin satu. Ini beda gitu. Dan kalau kita lihat seseorang yang punya karunia itu, maksud gue tuh itu seringkali karena Tuhan pengen pakai orang itu aja gitu, dan Tuhan bisa pakai siapapun gitu ya. Jadi jangan kita lihat orangnya, kita lihat harusnya behind the scene-nya, maksudnya di baliknya itu. Dan kita seringkali kita ngomong kayak, iya nih, kayak misalnya mungkin kita, kalau kalian pendengar RZIM atau Raffi Zacharias, kita akan bilang, Raffi ini salah satu lifeboat gue, istilah lifeboat ini sebenarnya dia bukan lifeboat lo gitu. Maksudnya yang merubah lu adalah ajarannya gospel, dan bahkan Paulus juga udah bilang bahwa banyak orang yang preach gospel dengan tujuan selfish gain, dan Paulus bilang nggak masalah, yang penting the gospel is preached, dia bilang gitu. Yang penting the gospel is preached, karena apa? Gospel itu yang akan mengubah orang, bukan orang itu, biarpun orang itu tujuannya untuk selfish gain gitu ya. Jadi Paulus sendiri pun dia juga ngomong yang penting di preach gitu. Jadi, dan bener kata lu bahwa nggak ada orang yang sempurna. Hanya aja gue jujur ke titik dimana dia masih ngomong kalau dia sama orang yang prostitute, I have no problem with it gitu. Cuman ke titik dimana dia mulai ke orang yang Kristen ini yang gue sangat kecewakan sih. Gue sangat kecewa karena maksud gue tuh you're not meant to do that gitu. Kalau lu ngomong ke prostitute itu cuma ngancur pribadi lo gitu. Karena prostitusi kan, ya memang dia kerjanya itu. Ya jadi oke lah gitu, bodo amat. Cuman kalau kayak kita ngomongin tentang Carles segala macam, dia juga yang dirugikan adalah keluarganya, dan selingkuhannya juga seneng-seneng aja kan. Maksudnya nggak ada yang di-attack secara langsung. Ini adalah sayangnya adalah dia meng-attack secara langsung, dan ketika ada kesempatan untuk dia bertobat di tahun 2018 ketika dia issue, dia malah menambah dosa dengan dosa, dia nutupin lagi, dia mau balik. Dan ini yang menurut gue sih ini sangat amat disayangkan sih. Dan banyak juga yang bilang bahwa kenapa ini bisa terbongkar setelah kematiannya, karena justru karena dia udah meninggal. Kalau dia masih ada, dia akan mampu membawa orang lagi berputar dengan kemampuan apologisnya itu untuk akhirnya kalah lagi orang gitu. Karena sekarang kan akhirnya udah nggak ada pembelaan. Dan ini juga mudah-mudahan yang ini juga bisa jadi teguran untuk orang-orang leaders, para leaders ya, bahwa nggak akan ada yang kalian lakukan di dalam gelap itu yang nggak akan terkuak gitu. Itu juga janji Tuhan bahwa nggak akan ada yang lo lakukan di dalam gelap yang nggak akan kelihatan. Dan hopefully dengan adanya ini, para leaders lain juga akan berpikir dua kali ketika dia mau melakukan hal-hal yang sama, ataupun dan please mikir lagi kalau kalian mau ngelakuin hal yang sama gitu. Karena efeknya akan jauh lebih besar gitu. Betul. Efeknya akan jauh lebih besar, dan yang sayangnya adalah ya itu bener banget, dia nggak sempat untuk bertaubat sih. Dan ini yang gue sangat sedihnya ya, maksudnya ini jadi banyak perdebatan apakah dia sebenarnya dari awal udah
selamat atau enggak, karena memang dari gimana caranya orang yang selamat. Nah ini lagi-lagi balik ke pertanyaan itu, mungkin gak sih orang Kristen tetap hidup dalam dosa, mungkin gak sih orang yang hidup dalam dosa tetap masuk dalam surga, dan dosa seperti apa sih yang bisa membuat orang keluar dari dalam surga. Dan ini jadi pertanyaan, karena kalau kita lihat dari dosa yang dilakukan oleh Rafi Zacharias ini bukan, it's not a simple thing gitu. Kalau dia masih main prostitute, I feel gue masih mungkin oke lah, gue masih percaya, dan mungkin dia masih masuk surga. Tapi ketika dia ini dilakukan dari tahun 2014 ya, dan ini berketerusan. Jadi ada foto-fotonya itu terus dikirim, intinya adalah ada chatting dia tuh masih terus berlanjut gitu. Jadi ini yang gue cukup sedih, tapi itu bukan bagian gue untuk nyatain orang selamat atau enggak, itu bagian Tuhan. Jadi biarlah itu perdebatan orang-orang yang lebih ahli gitu ya. Nah cuman yang next pertanyaannya mungkin, ini kan banyak orang yang kehilangan iman gara-gara, banyak banget ini million people itu stumble karena apa yang terjadi, karena berapa kata lu, dia sering ngomongin istri, anak, keluarga, ketika dia jatuh semua orang kayak gitu. Karena semua orang Kristen nggak bisa gue percaya, semua leaders begini semua, akhirnya ini banyak orang Kristen yang ya berarti cuma Kristen cuma ngomong doang segala macam. Dan gimana gitu menurut lo untuk orang-orang yang udah jatuh, gimana cara kita bisa reach mereka balik? Mereka udah kaitan dengan kekristenan dari para leadernya gitu. Dan gimana caranya kita bisa reach mereka balik? Kalau ada nggak suggestion dari skill apologist lu untuk gimana sih cara kita untuk menjangkau mereka kembali setelah mereka disakiti, wounded gitu? Oke. Nah, pertama gue sih sebenarnya perlu kita pasti kita juga kalau dia memang sakit karena memang dia punya kedekatan ya, apa mungkin dia kenal ataupun segala halnya, mungkin kita juga perlu tahu juga dan perlu juga sensitif ya, maksudnya karena terkadang kita juga harus bijaksana. Contoh, mungkin buat orang-orang kayak kita gitu ngomongin fact seperti ini gamblang ya apa-apa gitu. Tapi imagine kalau lu jadi family-nya gitu. Bayangin lu nggak tahu apa-apa, one day your dad misalkan meninggal, terus tiba-tiba lu sedihnya belum kelar, muncul skandal ini, itu kan berat banget untuk keluarganya gitu. Dan kayak untuk kayak kita menyadarkan lagi, tapi papa lu salah lu dan segala macam. Ya betul. Tapi takes time lah. Sometimes kan healing takes time. Nah, maksud gue kita juga perlu tahu juga kalau buat orang-orang yang memang punya kedekatan ya mungkin kita give time. Tapi buat orang-orang yang misalkan cuma pengikutnya atau kayak gue cuma jemaat biasa, lah. Menurut gue ya kita coba untuk kasih tahu lagi sih bahwa back again bahwa yang Ravi ajarkan kan bukan mengenai dia, sebenarnya mengenai Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kita pengharapan kita sama Tuhan gitu. Kenapa kita ubah pengharapan itu ke manusia gitu. Dan menurut gue itu secara tapi menurut gue yang kalau secara spiritual sih sebenarnya simple seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Lihatnya ke Tuhannya, jangan ke orangnya. Tapi menurut gue yang membuat itu sulit adalah culture-nya. Kenapa? Kalau sekarang itu kalau lu perhatikan ya, terutama dengan berkembang sosial media, lu pernah denger gak namanya cancel culture? Apa? Cancel culture? Oh iya. Jadi tuh lagi ngetrend tuh. Sih. Jadi kayak kalau ada orang yang buat salah, itu biasanya akan muncul gerakan untuk meng-cancel that person gitu. Jadi contoh misalkan ada orang yang nge-tweet salah atau enggak dia dulunya pernah posting sesuatu yang berbau rasis dan segala macam, itu bisa diambil lagi dan dibikin suatu gerakan untuk misalkan cancel Dennis atau Dennis is a liar gitu. Jadi kesannya kayak satu kesalahan lu itu membuat lu tuh salah semua deh. Gitu. Membuat segenap dalam diri lu itu salah gitu. Jadi akhirnya ketakutan gue adalah banyak orang tak pernah dalam hal ini. Jadi karena Ravi Zacharias itu salah gitu, atau enggak ya menipu atau apapun itu, jadi Kristen juga salah gitu. Padahal sebenarnya enggak jangan kayak gitu loh. Maksud gue itu pribadinya salah, ya dia yang salah, dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi bukan berarti Kristenannya salah gitu. Jangan kita akhirnya satu salah semuanya misalnya kita punya lahan gede, satu pohon yang busuk, satu lahan lu bakar gitu. Itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi itu sih yang satu hal yang perlu kita tahu gitu. Nah ini menurut gue yang sering kali buat orang kecewa, karena orang kecewa jadi ke Kristennya kan. Oh Kristen tuh begitu. Padahal ya itu it's just a Ravi gitu. It's not about the Christianity, it's not about Jesus. Nah yang terakhir sih mungkin yang gue mau tambah sedikit hal yang kita bisa pelajari adalah gue tadi tiba-tiba baru kepikiran ya.
Sebenarnya ini pattern ini tuh sebenarnya bukan pattern yang baru gitu. Ini patternnya sudah terjadi di bahkan even di perjalanan lama. Contoh lu lihat cerita Daud nih, dan Daud itu tuh nggak dalam early stage-nya, dalam early life-nya, semua itu selalu baik. Iya gak sih? Ceritanya tuh luar Yes. biasa. Di masa mudanya kan Yes. dia, wah, jaga domba dengan luar biasa baik, kan Goliat, bisa pair Saul life gitu kan, dia punya kesempatan buat ngebunuh Saul tapi dia nggak lakuin. Semua itu luar biasa. Bahkan hampir semua cerita mengenai Daud itu di awal sampai pertengahan kehidupannya kan. Tapi saat dia jadi raja mungkin ceritanya udah nggak terlalu banyak lagi. Bahkan sorry, saat dia jadi raja yang kita ingat ceritanya apa? Bathsheba gitu. Atau enggak Salomo gitu. Salomo juga awal kehidupannya juga sangat baik, sangat mendengarkan Daud dan segala macam. Minta kebijaksanaan. Sangat bijaksana, tapi jatuhnya di mana? Di akhir kehidupannya. Kan saat dia punya banyak istri dan segala macam. Jadi kayak sebenarnya menurut gue ini menjadi pattern yang bisa kita baca sama-sama. Sebenarnya the biggest challenge itu bukan yang satu di bawah gitu. Tapi satu udah sampai di atas gitu. Karena Ravi Zacharias juga dia sangat luar biasanya adalah pada saat dia di awal dan pertengahan gitu. Saat dia membangun karirnya, orang mengenal dia tuh luar biasa banget naik. Tapi dia jatuhnya adalah saat dia udah di puncak gitu. Nah jadi menurut gue kita jadi sebagai orang Kristen jangan merasa bahwa kalau gue udah sukses, I've done it gitu. Gue udah selesai ya. Gue udah berhasil. Along the way gue udah bisa ngalahin Tuhan, then that's it. No gitu. Itu belum sama sekali. Justru the biggest challenge itu saat lu udah di puncak gitu. Jadi menurut gue itu yang seringkali banyak orang Kristen salah gitu. Banyak orang Kristen pikir di perjalanannya gitu, bahwa perjalanannya kok kita udah nyampe puncak, orang udah tahu kita, udah terkenal, udah apa kita luar biasa, selesai gitu. Tapi jasa enggak, ternyata justru di paling puncak itulah the biggest challenge-nya. Itu sih yang penting dari gue. Wow. Iya itu bener banget sih Tor. Dan kalau gue boleh tambahin dikit aja sih, kalau menurut gue bener banget kata lu bahwa kita nggak bisa menjadikan patokan satu agama itu kita kecewa karena satu agama karena satu orang sih. Maksudnya kalau lu ngomong kayak gitu ya, gue bisa nunjukin banyak orang juga yang pengikut Kristus yang karakternya baik. Berarti Kristen baik. Buddha juga banyak kok orang, nggak bisa juga kan. Betul. Dan kalau lu mau menjudge Kristen karena satu yang buruk, gue akan bisa nunjukin ratusan orang ateis yang buruk. Gue bisa tunjukin orang Buddha dengan ratusan attitude yang buruk. Jadi kalau kita mau adu-adu masalah face of Christianity daripada leadernya, kita bisa ngadu sampai akhir zaman, nggak akan ada habisnya gitu. Dan balik lagi ya bener banget bahwa sekarang Raffi udah bersama Tuhan, biarlah Tuhan yang udah bagian Tuhan aja. Dan ini bukankah ini juga udah menjadi hukuman buat dia? Maksudnya untuk bayangin nggak sih, maksudnya namanya akan dinilai dan dia akan tetap dilihat seperti ini gitu. At the end, orang akan lihat at the end gitu. Jadi udahlah, maksudnya kita nggak bermaksud, maksudnya janganlah lu tambahin bebannya Raffi yang udah nggak ada lagi dengan lu membawa kepahitan gitu, membawa kepahitan kekristenan. Jadi maksud gue please berusaha juga kita jadi orang yang gracious, biarlah itu udah jadi bagian Tuhan. Dan gue sih ini cuman pengen apa yang bisa kita pelajari aja sebenarnya. Karena bener banget kata lu, makin lu tinggi itu makin sulit. Dan bener banget gue juga percaya bahwa ada dorongan, gue percaya untuk dia mengakui kesalahan, tapi ketika dia di posisi setinggi itu nggak mudah. Coba kita tempatin diri kita di posisi Raffi. Lu di tahun 2018 lu di shoot dan kesempatan lu cuma 2. Apakah lu itu akan nutupin atau lu akan bongkar? Kalau lu bongkar, man, itu sampai akhir hidup lu. Dan gue sendiri juga kalau kita posisikan di situ, apakah kita akan berani untuk membongkar itu? Coba deh, maksudnya sebelum kita ngejudge mungkin ya. Tapi ya di sini gue tetap harus senetral mungkin. Maksudnya kayak gue pengen kasih tahu apa yang bisa kita pelajari untuk kita semua. Dan di sini mungkin kalau tadi kita ngomongin soal jemaat-jemaat yang udah kepahitan, gimana tentang organisasinya nih? Organisasi rezim ini udah jelasnya sudah kehilangan, baik dari mungkin ada beberapa pasturnya yang juga akhirnya keluar. Karena apa? Karena lu bayangin gak sih jadi pastor dia, maksudnya lu he's my mentor gitu, tiba-tiba lu lihat ini, otomatis lu akan fall down juga gitu. Dan juga banyak orang yang akan mengkritisasi. Nah ini lebih parahnya adalah mengkritisasi semua pastor di rezim berarti semuanya sama. Nah ini yang akhirnya dia mau ikut membawa kesalahan yang mungkin dia nggak pernah bawa gitu, istilahnya gitu. Dan gimana caranya organisasi ini bisa bangkit lagi? Apakah dia harus ganti nama atau menurut lu gimana? Dan untuk mendapatkan kepercayaan kalau ini nggak akan terjadi lagi. Kalau menurut gue sih, pertama opini pribadi gue adalah gue sangat
sangat tidak setuju sebenarnya ada sebuah organisasi yang dinamakan atas dasar foundernya gitu, atas nama foundernya. Ini kan RZIM, Ravi Zacharias International Ministry itu, karena menurut gue back again nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau menamakan organisasi lu pakai nama foundernya itu akan cenderung pasti basisnya dia ya. Sempurna gitu. Jadi contohnya kejadian kayak gini gitu. Begitu kejadian seperti ini kan, akhirnya mau nggak mau satu organisasi bisa dibilang bingung mau ngapain karena misalkan jelek semua kan. Karena gue kayak contoh misalkan ada satu apologis juga yang one of the top apologis sekarang misalkan namanya William Lane Craig gitu ya. Dia juga punya organisasi tapi dia namanya Reasonable Faith gitu. Itu kan lebih oke gitu. Jadi once-nya dia misalkan udah nggak bisa lagi pensiun lah atau udah meninggal, orang gantiinnya juga santai-santai aja gitu karena namanya bukan nama dia gitu. Kok sekarang kan bebannya terlalu berat di Ravi Zacharias kan. Dan jadinya ininya pun juga menurut gue beban ke si kalau kita ngomong Raffi sedikit ya, beban ke Raffinya pun juga sangat besar gitu. Contohnya kayak lu bilang tadi, dia merasa dia pantas dapetin itu gitu. Ya kan, dia sempat bilang bahwa gue baca reportnya pun dia sempat bilang bahwa ya wajar banget gue dapetin kayak gini. Gue tuh melayani Tuhan tuh udah gila banget. Impact-nya, ya. Gue tuh udah hampir spend many time for God gitu. Dan this is, I think, God give me enjoyment dan segala macam. Udah salah gitu. Karena mungkin bebannya terlalu berat di dia. Sehingga menurut gue kalau apa yang perlu dilakukan sih, pertama menurut gue mungkin ya pemimpin-pemimpinnya yang paling atas tuh harus resign sih. Gitu. Harus keluar ya. Karena kan yang kita kalau di artikel yang gue baca ya, dia kan sempat ngebelain kan awalnya kan. Iya, dari yang dulu skandal sexting juga di backup. Bahkan kan juga kok nggak salah ya, dia kan bikin panti pijat itu kan juga menggunakan dana dari RZIM kalau nggak salah ya. Kan operasionalnya juga pakai dana RZIM. Jadi itu kan mungkin nggak tahu gitu petinggi-tingginya. Tapi kan mereka tutup sebelah mata. Kenapa? Karena organisasi namanya Ravi Zacharias gitu. Gimana caranya lu bisa mengkomplain seseorang yang namanya ada di dalam organisasi lu gitu. Jadi terlalu besar lah perannya Ravi Zacharias. Jadi menurut gua petinggi-petinggi ini yang tadi yang nge-backup dia harus ya resign aja lah, legowo aja menurut gua. Sehingga akhirnya ganti pemimpin baru yang lebih fresh, yang punya ide baru, dan akhirnya lebih bisa dipercaya. Dan yang kalau bisa menurut gue ya ganti nama sih. Dan ganti nama bukannya karena Ravi Zacharias namanya udah jelek ya. Bukan hanya demi marketing campaign, bukan. Tapi ya emang buat sesuatu yang lebih sustainable ke depannya gitu. Dan akhirnya juga nggak membawa pressure buat siapapun gitu. Singkatnya gitu sih kalau dari gue. Iya. Itu bener banget sih, gue setuju sih. Maksud gue tuh karena gini loh, kita mau sepositif apapun ya, gue agree bahwa dia memiliki berbuah lah ya, million souls, jutaan, itu banyak banget dan impactnya luas banget. Hanya aja kita maksudnya kita sebagai manusia itu seringkali karena ada namanya dan itu kayak udah nyantol, dan ketika kita lihat itu langsung otomatis negatif. Ketika sesuatu kayak kita lihat Daud banyak kebaikan yang kita ingat bacanya. let's be real man, maksud gue tuh itulah yang kejadian sih. Dan itu bener banget kalau menurut gue cara terbaik adalah nama ini harus diubah gitu. Bukannya bermaksud supaya dia punya sesuatu yang baik kita hilangin, enggak, sampai ini untuk kebaikan kedepannya. Dan juga benar board membernya itu harus diganti. Bener banget, dia defend banget dan dia bahkan menolak untuk ketika pertama kali mau diinvestigasi tuh. Jadi dia totally sampai September 2020 cuy, masih ngebela itu. Jadi ini udah jelas kehilangan trust pasti. Dan ini yang membuat kalau menurut gue board membernya juga harus maksudnya kalau dia mau ganti nama, maka board membernya ini harus memiliki standar lah. Maksudnya kalau memang ada leadernya yang jangan buru-buru langsung bela gitu aja, jangan lu tendang gitu aja gitu. Maksudnya lu harus, kalau memang lu bener, lu harus takut dicek, ya nggak sih? Lu harus agree, lu harus cek, dan lu harus keras kepada leader yang ada di organisasi lu. Meskipun itu adalah the best leader. Karena apa? Karena ini bukannya soal bisnis, cuy. Ini ngomong soal pelayanan dan kekristenan gitu. Jadi your ministry itu lebih penting daripada sekedar nama orang satu atau dua orang, the best leader gitu. Tapi ya bener banget kata lu, dia nggak bisa waktu itu karena namanya udah dari awal udah RZ. Nah ini nggak mungkin dong kalau dikeluarin ntar namanya apa, bingung kan. Nah jadi itu yang jadi kesalahan di awal sebenarnya. Oke, terus berikutnya nih Tor, kan tadi lu udah sempat ngomong bahwa
uang-uangnya itu dipakai untuk membangun spa segala macam, dan ada juga mungkin di apartemen di Bangkok segala macam yang dekat dengan alamat prostitusi dari yang gue lihat, dan it's kind of worse. Maksud gue tuh ini akhirnya menghilangkan kepercayaan orang untuk perpuluhan ataupun persembahan. Maksudnya ntar kalau gue perpuluhan persembahan lu pakai buat main cewek atau main gila kayak begini, udah gitu atas nama Tuhan bilang Tuhan kasih reward, nah gimana? Maksudnya kan ada kekhawatiran seperti itu gitu loh. Ntar kalau lu pakai main gila gimana? Apakah ini artinya bijak kalau ya udahlah kalau gitu gue daripada gue perpuluhan persembahan kepada ministry yang mungkin kayak udah lumayan nih, mending gue ke charity aja, UNICEF lah, kan gue tahu nih lebih jelas gitu ya. Maksudnya udah nggak usah perpuluhannya gue pindahin perpuluhan juga tapi ke organisasi charity. Boleh nggak sih kalau kita lakuin itu? Menurut gue sih nggak boleh sih ya, karena Boleh. menurut gue basically ya perpuluhan itu kan buat Tuhan kan. Maksudnya bukan berarti lu charity nggak buat Tuhan juga sih, tapi maksud gue adalah specifically untuk perbesar Kingdom of God gitu. Tapi back again, maksud gue gereja ataupun tempat lu tertanam itu kan, untuk lu bisa tertanam kan lu harus percaya bahwa gereja gimana ya, kalau lu anggap lu sebagai tumbuhan gitu ya, kalau lu mau tertanam di suatu tanah kan lu percaya tanah itu subur kan. Nah Betul. jadi butuh rasa percaya gitu. Jadi kalau memang lu pada awalnya sudah nggak percaya, ya mendingan cari gereja yang lu bisa percaya gitu. Tapi kalau memang contoh misalkan dalam kasus ini orangnya nggak tahu kan, orang nggak tahu dipakai buat apa, ya udah menurut gue kalau lu nggak tahu ya lu kan gini, Tuhan itu kan nggak butuh uang lu. Jadi satu perpuluhan itu sebenarnya yang dilihat oleh Tuhan tuh hatinya, bukan uangnya sebenarnya. Jadi dengan lu give, dengan lu memberikan perpuluhan, walaupun perpuluhan itu dipakai buat apapun itu, hal-hal yang negatif, lu nggak rugi. Itu satu hal gitu. Karena apa yang Tuhan lihat dalam diri lu tuh udah dilihat gitu. Itu hati lu, iman lu dan segala macam. Nah, perkara uang itu dipakai untuk apa kan itu masalah trust. Nah, balik lagi, lu masih trust gak sama gereja tempat lu tertanam? Gitu. Kalau lu udah nggak trust, ya lu pindah gitu. Gereja yang mana lu bisa trust gitu. Tapi ya bukan berarti kalau lu nggak trust lu cari tempat lain di luar daripada gereja gitu. Karena pada ujung-ujungnya kan sebenarnya kan back again, itu bukannya Tuhan yang butuh uang kita, tapi itu kan adalah untuk memperbesar pelayanan Tuhan di dunia gitu. Nah jadi dan sedangkan kalau memberikan itu ke tempat lain, organisasi yang non Kristen, bukan untuk itu gitu. Jadi kalau lo mau berikan ke sana boleh, tapi ya gunakan porsi yang lain sih kalau menurut gua gitu. Wow. Iya itu bener banget sih Tor, bener. Maksudnya tuh yang memang di Alkitab juga tertulis bahwa perpuluhan itu ya memang bagian siapapun yang maksudnya yang dia yang orang yang menyebarkan Injil harus makan dari sana gitu, dari pelayanannya, dan gue maksudnya bahwa banyak juga kok, maksudnya kita nggak bisa menjadikan one of kind sih orang-orang yang the prosperity gospel, orang yang punya jet segala macam itu menjadi kekristenan gitu, itu jarang. Lu kalau lihat statistiknya lebih banyak orang pastor yang menderita daripada pastor yang berbahagia ke titik itu. Let's be real gitu, maksudnya di seluruh dunia banyak banget misionaris tuh yang bener-bener harus martir, harus masuk penjara, harus kekurangan setiap hari, nggak tahu dia harus makan apa, itu lebih banyak gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan, ya ini orang udah kaya segala macam. Ya maksudnya ya kalau lu mau nyumbang ke yang miskin ya lu pindah aja sekali yang sana gitu. Maksudnya ya bener juga kan kata lu kan. Kalau memang lu ngerasa dia udah kaya, dan balik lagi sih maksud gue tuh perpuluhan bener itu yang kita kasih ke Tuhan sebenarnya. Dan kita juga at some point mungkin gue perlu perjelas adalah kalau kita tahu memang leader kita itu nggak benar, dia pakai untuk yang nggak benar, maka berarti kan udah hilang dong trustnya kan. Berarti memang kita harus pindah gitu. Karena kita juga mau berada di tanah yang subur. Jadi kalau misalnya at some point gue berada di gereja ini dan gue tahu gereja ini pendetanya ini ternyata main gila gitu, ya pasti gue keluar lah. Maksud gue tuh itu let's be real aja gitu. Kalaupun seandainya kayak tadi gue udah bilang bahwa kalaupun ada orang yang tiba-tiba membuktikan Yesus itu nggak pernah ada gitu, ya gue juga pindah. Maksudnya ya berarti kan kalau itu memang benar terbukti, dan berarti kita harus of course gue akan kecewa gitu, itu akan jatuh gitu. Tapi kita harus akui dan kita harus apa ya, kita harus be real juga. Kalau kita salah kita harus ya udah gitu, daripada kita terus hidup dalam kesalahan. Betul. Ini kalau gue salah ya udah gitu. Karena ini juga yang terjadi kepada banyak agama lain gitu. Ada juga orang agama lain yang lihat YouTube gue terus dia bilang, gue tertarik untuk jadi Kristen, tapi gue berdosa kalau gue dengerin ini. Gue bilang, loh kenapa berdosa? Karena di agama gue nggak boleh gitu. Di agama, nah ini kan jadi masalah kan. Nah apakah salah kalau gue sih lebih open. Menurut gue tuh gue dengerin aja nggak masalah. Kalau memang ternyata lu yang benar, ya berarti gue minta maaf dong. Gue salah, lu yang benar. Kenapa kalau gue yang benar, kenapa gue harus takut? Itu kan yang jadi masalah kan ini. Dan itu juga sih yang menurut gue tuh kita juga nggak perlu takut menguji iman kita, karena
Tuhan juga nggak pengen kita iman yang buta gitu, maksudnya iman yang ya gue percaya aja, makanya banyak Kristen palsu juga gitu, karena lu percaya aja. Nah, yang jangan masalah kita harus uji gitu. Kalau itu kebenaran, maka dia akan diuji sama seperti emas, dia akan diuji dan dia akan pure. Dia akan diuji, dia akan hasilnya akan tetap emas. Kalau dia bukan emas ya dia meleleh. Dan itu yang membedakan kebenaran atau enggak sih. Dan hopefully dari kejadian ini juga kita tidak menjadikan kekristenan itu berdasarkan satu atau dua orang pribadi atau siapapun yang baik sekalipun, karena mereka juga manusia. Kekristenan itu soal Yesus, itu yang harus ingat karena dia sempurna. Dan balik lagi sih, mungkin ada yang lu mau tambahin lagi nggak, Tur? Terakhir sih dari gue mungkin yang belum sempat gue sampaikan adalah mengenai pelayanan sih. Bahwa penting banget untuk kita, mungkin banyak dari pendengar kita juga sudah melayani ya di gereja ataupun dimanapun. Bahwa jangan pernah punya konsep bahwa Tuhan tuh butuh kalian gitu. Jangan pernah dalam pelayanan mikir tuh Tuhan tuh God need you gitu. Enggak gitu sebenarnya. Tuhan tuh nggak butuh lu gitu. Tapi kalau Tuhan mau mah Tuhan bisa pilih siapapun sebenarnya. Tapi sebenarnya dengan Tuhan milih kita tuh ada sebuah privilege gitu, sebuah kesempatan, sebuah sebuah kehormatan gitu untuk kita bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau sebenarnya Tuhan bisa pakai siapapun gitu. Nah, tapi seringkali saat kita melayani, terutama kalau kita mulai sibuk melayani, kita mulai dicari orang butuh kita, itu mulai ada pemerasan tuh bahwa Tuhan tuh butuh gua gitu. God needs me. Dan saat kalau kita udah punya perspektif Tuhan butuh gua, kita berasa bahwa kitanya lebih Tuhan daripada Tuhan gitu. Jadi kita berasa bahwa oke kan gue sudah melakukan bagian Tuhan, bagian gue mana? Nah akhirnya muncullah kayak pemikiran seperti Ravi itu. Nah gue butuh bagian gue nih gitu. Selama ini kan gue udah melayani Tuhan terus guanya mana gitu. Nah itu yang dalam pelayanan menurut gue itu yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tuh jangan punya perspektif bahwa Tuhan tuh butuh kita gitu. Kebalik gitu, kita yang butuh Tuhan. Terus yang kedua menurut gue ya itu jangan sampai pelayanan itu menghilangkan diri lu gitu, karena Tuhan bilang kasihilah dirimu sendiri sama seperti kau mengasihi orang lain gitu kan. Jadi penting banget untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi menurut gue pelayanan itu gak akan pernah habis. Kalau lu mau, maksudnya lu mau fokus ke pelayanan tuh gak bakal pernah habis dan gak ada habis-habisnya. Yang bisa habis itu adalah umur, keluarga lu, momen-momen sama anak lu itu nggak bisa habis, itu yang bisa habis gitu. Jadi menurut gue jangan sampai hal-hal yang bisa habis dikalahkan oleh hal-hal yang nggak pernah habis gitu. Nah, jadi menurut gue taruhlah pelayanan itu pada tempatnya sih menurut gue. Itu sih mungkin singkatnya dari gue, Dan. Wow, thank you Thor atas apa yang udah sampaikan, dan mungkin kita tutup aja kali ya di sini. Dan mungkin gue cuma pengen ngomong sorry dulu untuk orang-orang yang merasa tersinggung karena gue membahas Raffi, karena gue tahu dia memberkati banyak banget orang. Dan di sini gue cuma pengen sharing to make sense of everything sih, maksudnya untuk make clear everything. Jadi lu juga nggak hidup di dalam denial, lu gak tetap menjadikan Raffi seorang malaikat lu atau idola. Ingat bahwa yang harus kita idolize adalah Tuhan gitu, maksudnya Tuhan lah yang harus kita sembah gitu. Jadi kita jangan juga hidup di dalam denial, enggak itu semua bohong, no it's real gitu. Kita harus belajar menerima segala sesuatu dan ini tujuan daripada kita bikin podcast ini adalah untuk make sense of it gitu. Make sense of it tanpa perlu kita kepahitan baik kepada apa yang udah Raffi lakukan ataupun pada kekristenan gitu. Dan gimana cara kita menanggapi ketika ini terjadi kepada leader kita sekalipun. Ya, jadi maksudnya mungkin ada leader yang next time kita nggak tahu ya, pasti fall down itu selalu terjadi time by time lah, maksud gue tuh it's always happen. Maksud gue ya jangan sampai kita jatuh, dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga untuk para leaders di luar sana. Yang gue bilang bahwa bener banget kata lu, makin tinggi itu makin besar anginnya, dan jangan berpikir karena lu udah sampai, udah selesai, nanti lu harus tetap hidup di dalam pertobatan gitu, maksudnya hidup di dalam kekudusan juga gitu. Jangan kemudian lu lupa diri, dan mungkin diri lu tuh lebih penting daripada pelayanan lu, dan itu yang terakhir yang gue dapat dari lu, maksudnya your life is more important daripada pelayanan. Jadi ya take time, maksudnya kalau memang lu butuh untuk recover atau untuk, mungkin kita nggak tahu juga apa yang terjadi pada Raffi, mungkin dia kepahitan atau gimana, capek banget, we don't know. Tapi ya kalau memang lu dalam posisi yang mungkin kayak posisi lu juga sempat ngomong kayak Carlens, mungkin dia lebih baik rehat dulu. Lu sempat ngomong gitu ya, lebih baik dia rehat, dia recover daripada lu terus pelayanan dan lu sendiri habis gitu. Dan that's true gitu. Jadi begitu pula dengan kalian juga yang udah pelayanan, kalau memang kalian ngerasa udah burn out, mending kalian recover dulu gitu. Tuhan nggak maksa kalian harus
lu terus lakuin itu, lu bukan robot gitu. Dan dia juga lebih peduli pada your well-being daripada sekedar what you do True. itu ya. Betul. He's a father gitu. Jangan cuma lihat dia sebagai Tuhan yang lu hamba udah terus lu dipecut terus. Dia juga Betul. ayah gitu. Very good. Dan dia juga punya hati seorang ayah. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa memberkati. Dan sekali lagi I'm sorry kalau ada yang tersinggung. Dan kalau teman-teman punya topik-topik menarik yang bisa kita sharing, kita bahas lagi, kita say tentang opini dari kita, bisa langsung ke Instagram kita di @catataniman.id atau di YouTube Prista Iman, atau di gua ada di @denis.johan, atau lu di mana, Tor? Victor Aditya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa berkati kalian semua. See you and God bless. God bless.